Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini masih mencurahkan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Dan itu adalah setinggi-tingginya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Disitulah letak kunci surga, dan tidak ada yang akan bisa merasakan nikmatnya surga kecuali mereka-mereka yang Allah takdirkan untuk meninggalkan dunia ini dalam kondisi Islam. Maka wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semaksimal mungkin kita bertakwa kepada Allah, dan janganlah kalian itu mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam kondisi muslim, dalam kondisi berislam. Karena itu menjadi syarat mutlak untuk bisa hidup di surga nanti. Maka semoga rasa syukur kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita ini tidak akan hilang hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam kondisi yang husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikut yang istiqomah dan setia mengamalkan tuntunan dan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita termasuk yang dicatat oleh Allah nantinya mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sudah disinggung beberapa poin pelajaran dari firman Allah ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Di antaranya yang kita singgung pada pertemuan yang lalu, pertama, bahwa di antara adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
meminta ya, hajat kita, kebutuhan kita, itu kita dahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di sini Allah mencontohkan ya, sebelum kita nanti minta ya, apa yang kita minta di surat Al-Fatihah ya, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita yang kita panjatkan satu hari minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah, dan itu permintaan yang paling mahal ya. Hidayah itu ya, sesuatu yang paling mahal di dunia ini, dan Allah tidak memberikan kepada semua makhluk, tidak Allah berikan kepada semua manusia. Maka kalau kita meminta sesuatu yang mahal, Allah ajarkan di sini mendahulukan permintaan itu dengan memuji Allah, dan itu juga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih was-sana'i alaihi." Jika salah seorang di antara kalian itu berdoa, salat itu sebetulnya secara bahasa maknanya berdoa. Jika salah seorang di antara kalian itu berdoa, maka mulailah dengan memuliakan Allah dan memuji Allah. Mulailah dengan memuliakan Rabb-nya dan memujinya. Bisa dengan mengucap alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, dan seterusnya. Dan termasuk yang baik adalah kita menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah ya. Jadi sebut dulu asma Allah, apa yang kita butuhkan ya, kita lagi kepengen rizki ya, lagi butuh mungkin ya, kita sebut asma Allah, ya Razzaq urzuqni, wahai maha pemberi rizki, karuniakan kepada saya rizki ya. Atau mungkin kita doanya pakai bahasa Indonesia yang enggak masalah ya. Cuma kalau doa dengan bahasa Indonesia hendaklah tidak menjadi doa yang dibaca ya, ketika di dalam sholat ya. Dalam sholat itu maksudnya ketika sujud ya. Sujudnya sholat itu kan kita boleh berdoa ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wa ammas sujud fa'aksiru fihi du'a ya. Adapun sujud maka perbanyaklah doa ya. Tapi kalau doa dalam sujud sebaiknya jangan pakai bahasa Indonesia, doa yang kita hafal saja ya. Tapi dalam kondisi umum di luar sholat silahkan berdoa pakai bahasa apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ya. Kita sebutkan kita lagi butuh sembuh dari penyakit ya, sebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Syafi, wahai Zat yang maha menyembuhkan. Maka penting sebetulnya kita tahu makna daripada asmaul husna
ya, makna daripada nama-nama Allah, supaya kita bisa praktek kalau berdoa itu kita tawasul dulu, ya, kita bertawasul, mencari sarana dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan doa kita itu semakin didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab kita. Ya, maka Nabi mengajarkan falyabda bitamjidi rabbih wassana'i alaihi. Mulailah doa itu dengan memuji, memuliakan Tuhannya. Tsumma yusolli 'alan nabi. Kemudian bersolawatlah atas Nabi. Ini sudah sempat kita singgung juga kemarin, ya. Di antara adab doa kita memuji Allah, kemudian sholawat Nabi, ya, sebelum menyampaikan permohonan kita, ya. Baru setelah itu summa yad'u bima syaa. Kemudian silahkan berdoa dengan apa yang dia inginkan. Silahkan, selama doa itu bukan doa yang berlebihan, ya, bukan doa yang berlebihan. Contoh doa yang berlebihan seperti apa? Ya, misalnya ada orang sudah meninggal kok kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihidupkan lagi, itu berlebihan, ya. Meminta sesuatu yang sebetulnya bagi kita itu tidak perlu lah, ya. Karena Allah sudah meringatkan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas ketika berdoa, ya. Ya Allah, jadikan derajat saya sama seperti derajat Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa, ya. Tidak ada yang akan sampai kepada derajat itu. Ya Allah, jadikan saya orang yang maksum, tidak pernah berbuat dosa. Enggak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Karena Nabi SAW bersabda kullu bani Adam khata', ya, setiap anak Adam itu salahnya banyak, dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau doa-doa itu melawan kodrat itu berlebihan, ya. Tapi silahkan doa sesuatu yang kita butuhkan, ya. Jadi itu adab, ya, pelajaran pertama dari firman Allah alhamdulillahirabbil alamin, adab kita dalam berdoa, memuji Allah sebelum meminta. Kemudian yang kita singgung juga yang kedua dari firman Allah alhamdulillahirabbil alamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kita memujinya dalam berbagai macam kondisi, ya. Dalam berbagai macam kondisi Allah tetap terpuji dengan semua pujian, baik senang maupun susah, ya. Lagi nikmat maupun lagi musibah, ya, Allah tetap terpuji. Maka kemarin, ya, di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memuji di segala kondisi, baik dari kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ra'a ma yuhib, ya, Rasul alaihi salatu wasallam jika melihat sesuatu yang beliau cintai, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini sudah disebutkan kemarin. Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka amalan-amalan soleh dan kebaikan itu menjadi sempurna. Wa idza ra'a, ya, ma yakrahu. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat sesuatu yang beliau benci, tidak disenangi, menyusahkan, menyedihkan, menakutkan, ya, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, ya.
Segala puji bagi Allah di semua kondisi, ya. Sekalipun gak menyenangkan bagi kita, kadang-kadang menjengkelkan, ya. Kondisi itu kadang-kadang menjengkelkan tanpa kita duga, ya. Suatu ketika saya pernah 2 kali kejadian. Sudah mau berangkat pengajian, ya, sudah berangkat naik motor, menjelang maghrib, ya, di tengah jalan motor mogok, ya, jarak mungkin cuma tinggal 1 kilometer lagi, motor mogok dan daerahnya nggak ada sinyal. Membetulkan motor mendadak nggak bisa, memberi kabar kepada takmir panitia di masjid nggak bisa, ya. Yakin jamaahnya akan nunggu-nunggu, ya. Saya bingung, jamaahnya bingung juga, ya. Dalam kondisi yang seperti itu, ya, serba bingung, kita harus tetap mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua kondisi. Sekalipun untuk kita membingungkan, ya, kadang-kadang juga mungkin malah ada yang jengkel, ustadznya kok nggak datang-datang, ya. Kadang-kadang malah kalau nggak terkendali emosinya, jengkelnya kepada motornya, ya. Motornya ditendangi lah, ya. Pakai ada acara mogok segala, gitu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, di situ Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuatu yang pasti baik meskipun menurut kita buruk, ya. Pernah juga mau berangkat pengajian subuh jam 4:15 sudah mau starter motor, ternyata akinya sudah habis, ya. Bulan Ramadan kemarin, ya. Sudah mau berangkat ternyata, ya, motornya tidak nyala sama sekali. Mau ngabari takmir ternyata WA tidak dibaca, telepon tidak diangkat, ya. Jamaah juga sudah pasti nunggu-nunggu, ya. Tapi ya sudah, alhamdulillahi ala kulli hal, semuanya pasti baik, ya. Semuanya pasti baik. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak senang kejadian itu, pasti nggak senang. Motor mogok, motor mati, pengajian batal, yang sudah disiapkan semuanya. Apalagi kajian subuh itu biasanya itu ada makanan paginya, ya, sudah pesan, ya, ternyata kajian batal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu ujiannya di situ, Pak, ya. Ujiannya di situ, ya. Dan ini dalam keluarga juga penting, ya. Kadang-kadang kondisi-kondisi dalam keluarga itu harus kita latih untuk kita selalu memuji Allah sekalipun kondisinya nggak menyenangkan, ya. Mungkin, ya, ada yang diuji dengan anaknya yang nakal, ya. Ada diuji dengan istrinya yang menjengkelkan, ya. Atau sebaliknya, istrinya diuji juga dengan suaminya, ya. Tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Meskipun kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah, itu kondisi terbaik, ya. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu kurang lebih yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Di sini menguatkan kembali dan masih berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, yang harus kita pahami dan kita terapkan dari ayat ini, ya. Karena makna ayat ini adalah segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah, maka, ya, sebutlah ini pelajaran poin yang ketiga setelah 2 poin yang tadi disebutkan di awal. Poin yang ketiga, bahwa tidak layak
bagi manusia untuk mencari pujian dari orang lain. Tidak layak bagi seorang untuk mencari-cari pujian, minta dihormati, minta dihargai. Kalau nggak dipuji, nggak dihargai, nggak dihormati, kemudian mungkin marah, tersinggung dan lain sebagainya. Ini penyakit hati, penyakit hati. Terlebih ketika kita memang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja, kedudukan di kantor, punya jabatan, kedudukan di tengah masyarakat, punya strata sosial yang cukup tinggi, atau mungkin kedudukan dari segi usia, atau kedudukan dari sisi ilmu, dipandang sebagai orang yang intelektual, pintar, atau mungkin punya kedudukan dari segi harta, punya kelebihan dari segi paras dan fisik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apapun kelebihan yang kita punya, kita tidak layak untuk minta dipuji, karena pujian itu hanya milik Allah. Kita jangan minta. Kalau memang kita layak dipuji, Allah akan jadikan orang memuji kita. Gak usah kita minta, pasti ada yang muji. Dan itu memang pertanda baik. Kalau ada orang memuji itu pertanda baik. Tapi yang penting kita tidak minta. Karena apa yang kita miliki itu sebetulnya semuanya murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, jangan pernah merasa bangga, jangan, apalagi kalau sampai lebih berat daripada sekedar bangga, yaitu malah menjadi orang yang sombong. Ini rasa bangga ini perlu dilatih, supaya kita tidak membangga-banggakan diri di hadapan orang lain. Kadang orang punya prestasi, orang punya prestasi, rasanya kepengen orang lain itu tahu prestasi kita, kepengen orang lain tahu prestasi kita. Bapak ibu punya anak, anaknya berprestasi, lomba apa juara 1, apalagi tingkat nasional, apalagi tingkat internasional. Rasanya satu RT itu wajib tahu kalau anak saya ini kemarin habis ikut lomba apa, tingkat apa, juara 1. Rasanya satu RT, bahkan satu RW, bahkan kalau bisa satu negeri tahu kalau anaknya itu juara. Apalagi kalau dirinya sendiri, dirinya berprestasi, di tengah-tengah manusia yang banyak, rasanya ingin tahu kalau saya itu berprestasi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tidak meragukan keilmuannya, dan insya Allah kita juga tidak meragukan kesolehan beliau. Beliau pernah mengatakan begini, saya ingin tulisan-tulisan saya itu disebarluaskan, tapi jangan sebut nama saya, jangan sebut nama saya. Jadi nggak ada istilah ditulis oleh Syafi'i,
jangan sebut nama saya. Ya. Karena beliau juga tidak mau ya bahwa ketika ilmunya disebarkan itu beliau sedang cari ujian, enggak. Ya. Bahkan seorang ulama ya, itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu pasti ikhlas dalam beramal. Salah satu murid Imam Syafi'i ya, namanya Imam Al-Muzani. Beliau murid Imam Syafi'i ketika di Mesir. Imam Al-Muzani itu punya sebuah kitab ya, yang berjudul Al-Hawi Al-Kabir ya, Al-Hawi Al-Kabir. Maaf, bukan Imam Al-Muzani, Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi, saya koreksi, Imam Al-Mawardi ya. Dia salah seorang ulama Syafi'iyah tapi bukan murid Imam Syafi'i, jadi tidak langsung berguru kepada Imam Syafi'i. Kitab Al-Hawi Al-Kabir itu penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Al-Muzani ya. Jadi saya koreksi, Al-Hawi Al-Kabir itu kitab penjelasan dari kitab fikih berjudul Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Al-Hawi Al-Kabir itu sekarang tercetak kurang lebih, kalau dicetak itu ada 24 jilid ya, 24 jilid. Imam Al-Mawardi ya, beliau ketika selama hidupnya tidak mengizinkan tulisan itu untuk disebarluaskan. Ibarat kalau kita di copy itu nggak boleh, disalin belum boleh, sama beliau nggak diizinkan. Kapan bolehnya? Setelah beliau meninggal. Beliau berikan syarat begini kepada salah seorang temannya, mengatakan, nanti kalau saya sedang sakaratul maut ya, kamu genggam tangan saya ya, kamu genggam tangan saya. Kalau ketika kamu genggam tangan saya, berjabat tangan dengan saya saat saya sakaratul maut, dan tangan saya itu menggenggam tanganmu dengan kuat ya, tanda ketakutan ya, dengan kuat gitu ya, maka tolong tulisan-tulisan saya dihilangkan saja ya, tulisan-tulisan saya dihilangkan, jangan disebarluaskan, musnahkan saja ya. Kenapa? Karena ketika saya genggam erat itu tandanya saya ketakutan, berarti kematian saya itu su'ul khotimah, pertanda besar ketika saya nulis kitab itu saya nggak ikhlas. Tapi kalau nanti ketika saya sakaratul maut ya, kamu genggam tangan saya dan tangan saya santai ya, genggamannya biasa-biasa saja, kemudian setelah itu lepas dengan enak, silahkan salin tulisan-tulisan saya. Itu pertanda bahwa saya dulu nulisnya ikhlas ya. Itu para ulama ya. Gak ada yang kemudian kepengen tulisannya tersebar, namanya terkenal sebagai seorang penulis kitab yang berjilid-jilid, banyak karya, banyak prestasi. Gak pernah seperti itu ya, tidak pernah. Hari ini subhanallah ya, betapa banyak orang itu mengharapkan karyanya dihargai, tulisannya dihargai, jasanya dihargai, kelebihannya dihargai ya. Hingga akhirnya apa? Jual mahal. Nah, ini tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua yang dia dapatkan itu murni pemberian Allah ya, kita tuh nggak punya apa-apa ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ya. Dalam surat ya, An-Nahl ayat ke-78 Allah berfirman, Allah itu mengeluarkan kalian dari perut rahim ibu kalian itu gak tahu apa-apa ya. Bayi, gak ada bayi lahir langsung pinter matematika ya.
langsung pinter IPA, nggak ada. Tapi apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah jadikan bagi manusia itu, bagi kalian ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Dari situ kemudian Allah berikan ilmu. Ya, ada yang ilmunya banyak, ada yang sedikit. Dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu membangga-banggakan ilmunya, ya, merasa pintar dengan usahanya sendiri, Allah berikan contoh dalam Al-Quran, Qarun. Ya, Qarun. Ketika orang-orang sudah mengingatkan Qarun, ya, dalam surat Al-Qasas, ya, ayat yang ke-77, ya, orang-orang diceritakan di situ, orang-orang mengingatkan kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan membangga-banggakan diri. Allah nggak senang dengan orang yang membangga-banggakan diri, nggak senang. Ya. Di ayat yang ke-78, Qarun jawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun itu kan hartanya banyak. Ya, dia mengatakan, oh harta ini semua saya dapatkan kenapa? Ala ilmin indi, karena saya itu orang berilmu pinter. Ya. Apa hukumannya? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami belah bumi itu, ya, masukkan dia beserta dengan istananya sekalian masuk. Ya. Masuk ke dalam bumi yang Allah belah. Itu karena tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla, membangga-banggakan dirinya sendiri. Ya, maka jangan senang untuk cari pujian, jangan senang cari penghargaan. Amalan-amalan dunia, ilmu kita, kerjaan kita, kerjakan dengan ikhlas, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita layak dipuji, Allah berikan pujian, tenang saja. Kalau nggak ada yang muji, berarti memang tidak layak untuk dipuji. Sudah, seperti itu saja. Nggak usah mengemis pujian, ya, tidak perlu mengemis pujian. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memahami makna alhamdulillahirabbil alamin. Itu pelajaran yang ketiga. Dan yang keempat, ya, terakhir tentang makna alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, ya, karena segala puji bagi Allah, ya, kita juga ketika memuji orang jangan berlebihan. Boleh memuji, boleh, ya, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan terlalu tinggi. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau dipuji, ya, dengan pujian yang sebetulnya itu wajar-wajar saja. Orang-orang mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, engkau orang terhormat di antara kami. Nabi mengatakan, mengingatkan as-sayyidullah, ingat pemimpin yang hakiki, yang terhormat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang mengatakan lagi anta afdaluna, kalau begitu engkau orang yang paling utama di antara kami. Itu semua nggak ada masalah. Kita mengatakan Sayyiduna Muhammad, nggak ada masalah, ya. Nah, kita mengatakan afdalul anbiya, nabi yang paling afdal, nggak ada masalah, karena memang itu betul. Tapi Nabi tetap memperingatkan, qulu biqaulikum wa la yastajrimannakumus syaitan. Ya, silahkan ucapkan pujian-pujian, silahkan. Tapi hati-hati, jangan sampai digoda, diseret oleh setan sampai memujinya itu berlebihan, ya, terlalu tinggi. Kadang-kadang nuwun sewu di antara ucapan-ucapan yang kurang layak, ya. Ketika misalkan kita mendapatkan jasa orang lain, ya, dan jasa itu sangat berharga, ya. Entah mungkin dapat pinjaman yang besar, atau mungkin dokter, ya, dokter kan jasanya ketika mengobati pasien, ya, atau mungkin pertolongan apalah,
yang baik kita itu sangat-sangat kita butuhkan dan ternyata kita bisa mendapatkannya. Orang terkadang mengucapkan untung anak jenengan, ya. Untung anak jenengan nek ora, nah, kalau tidak ada, ya mungkin ini sudah mati. Nek ora, mungkin ini sudah begini. Kalau tidak, mungkin saya sudah seperti ini. Ya. Ini sebetulnya ucapan yang kurang layak, ya, kurang layak. Ya, karena ya sebetulnya semua itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, datangnya orang yang memberi pertolongan. Ya. Jadi jangan terlalu seolah-olah gitu ya meninggikan orang yang berjasa itu, ya, seperti dia itu kayak Tuhan gitu. Ya. Kalau bukan karena Anda, jadi kalau bukan karena Anda, saya sudah bangkrut. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena Anda, mungkin kita sudah begini. Ya. Ini ucapan-ucapan yang selayaknya dihindari. Ya. Juga dengan pujian-pujian yang lain. Ya, maka ulama memang tidak senang untuk dipuji. Ya, kayak tadi, dan mereka juga tidak begitu senang untuk banyak memuji. Puji itu seperlunya saja. Ya. Jika memang sesuai dengan kenyataannya dan bukan untuk merayu-rayu, ya, bukan untuk merayu-rayu. Karena zaman dahulu itu ada orang yang kerjaannya merayu dengan pujian, ya, senang memuji-muji. Maka Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihimut turab. Ya, kalau ada kalian lihat orang-orang yang senang memuji, ya, merayu dengan pujian, kerjaannya seperti itu, ya, maka lempar saja wajahnya dengan tanah, gitu. Ambil tanah lempar ke wajahnya. Ya, tapi itu untuk orang yang kerjaannya merayu-rayu dengan pujian. Ya. Adapun kita kalau ada yang memuji, ya ucapkan terima kasih, walhamdulillah. Kita sendiri kalau memuji juga jangan berlebihan. Allah Ta'ala a'lam. Kita akan jeda untuk adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sembari menunggu iqamah. Dan telah kita bahas yang 4 poin sebagai bentuk kesimpulan bagaimana kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan di antaranya sebagai kesimpulannya, satu, kita mendahulukan doa kita dengan menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kondisi, baik susah maupun senang. Yang ketiga, tidak layak bagi manusia untuk senang dipuji atau mencari-cari pujiannya dari orang lain, seperti apapun kedudukan dan kelebihan yang dia miliki. Dan yang terakhir, kita tidak berlebihan ketika memang kita harus memuji orang lain. Pujilah seperlunya dengan pujian yang juga sekiranya itu wajar, ya, tidak berlebihan. Ya, karena salah satu penyebab mengapa orang-orang terdahulu, khususnya di zaman Nabi Nuh alaihi salam, itu menjadi salah dalam beragama, ya. Jadi kemusyrikan yang pertama kali terjadi itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya. Di zaman Nabi Adam, Nabi Idris itu belum ada kemusyrikan. Kemusyrikan terjadinya kapan? Awalnya itu di zamannya Nabi Nuh.
Kenapa bisa terjadi? Ya, karena mereka berlebihan dalam menyanjung, ya, memberikan kedudukan kepada orang-orang solehnya. Ya, sebagaimana ketika disebutkan tafsir dari salah satu ayat di surat Nuh, ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang mengatakan jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, ya, jangan kalian tinggalkan Wad, Waswa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu semua nama berhala. Semua nama berhala. Dan nama berhala itu aslinya adalah nama orang-orang soleh. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan haula asma'u rijalin sholihin. Semua itu nama orang-orang soleh sebetulnya. Ya. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, auha ilaihimus syaitan aninsibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Syaitan itu kemudian menggoda orang-orang di zaman itu, ayo bikin patung, ya, yang wujudnya itu menggambarkan orang-orang soleh dulu, ya. Karena jasa mereka yang sudah tinggi, mereka dikenal soleh, dikenal baik, ya. Ya cuma bikin saja sebagai peringatan saja, ya, memperingati kesolehan mereka saja. Ya. Falamma halaku wa nusiyal ilmu mubidan. Nah, ketika generasi-generasi awalnya habis, ya, dan datang generasi-generasi berikutnya dan mereka ini nggak punya ilmu, akhirnya apa? Berhala itu, patung itu yang jadi sesembahan. Ya. Itu bahayanya ketika seorang itu berlebihan dalam menempatkan, ya, seseorang di dunia ini. Baik, mungkin di antara jamaah kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, ya, sebelum saya memberikan, ya, hal yang sekiranya bermanfaat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang adab doa. Diawali dengan ujian-ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Salawat. diakhiri dengan selawat Nabi. Terkait adab doa ini, ketika kita berdoa dengan mengangkatkan kedua tangan, diakhiri dengan alhamdulillah dan mengusap telapak tangan, maka diajarkan kita Rasulullah pada sahabatnya Mengangkat tangan, mengangkat tangan, ya. dan berdoa dan alhamdulillah. Oh, terus diusapkan ke wajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dengan mengangkat tangan dan mengusapkan ke wajah setelah selesai. Sebatas yang saya tahu dan yang saya ingat, ya, sebatas yang saya tahu dan saya ingat. Kalau masalah mengangkat tangan itu ulama sepakat itu disyariatkan, ya. Karena disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi. Nabi menyebutkan tentang seseorang yang berdoa dalam kondisi safar, rambutnya cak-cakan, badannya berdebu, yamuddu yadayhi ila as-sama', mengangkat tangannya ke langit mengucapkan ya rabbi ya rabbi. Itu menunjukkan bahwa di antara adabnya memang mengangkat tangan, ya. Dan itu ulama sepakat, ya, disyariatkan. Kecuali doa-doa yang kondisinya memang tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Contoh kayak tadi, lagi sujud kan kita nggak mungkin angkat tangan, ya kan? Atau sedang menunggu salam, tasyahud akhir sudah selesai, ya, itu kan kita boleh doa sebelum salam, boleh, ya. Nggak mungkin juga kita mengangkat tangan di situ, ya.
atau doa yang memang kondisinya kita itu tidak sedang dalam kondisi yang diam. Contoh, doa masuk masjid, ya, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, itu enggak mengangkat tangan karena kondisinya kita sedang masuk. Jadi bukan di depan pintu kemudian mengangkat tangan kemudian masuk, enggak. Ya. Masuk WC, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bukan berdiri depan WC ngangkat tangan kemudian alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad Allahumma inni a'udzubika min kebelet wis suwen. Enggak, itu lebih cocok disebut sebagai zikir, ya, bukan doa. Tapi doa-doa yang bebas, ya, dalam waktu kayak menjelang azan, ya, atau pada azan menjelang iqomah, silahkan angkat tangan. Setelah sholat, kalau memang butuh doa silahkan doa, ya, termasuk mungkin doa kunut, ya, kalau yang mungkin ada sebagian kaum muslimin yang subuhnya kunut atau mungkin kunut ketika witir, itu juga mengangkat tangan, ya, itu yang bebas-bebas seperti itu angkat tangan. Adapun masalah mengusap ke wajah, sebatas yang saya ingat itu ada riwayat, tapi tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya sampai kepada sebagian sahabat Nabi, ya, mereka mempraktikkan itu. Dan riwayat tersebut ulama juga berselisih pendapat apakah riwayat itu sahih atau tidak, ya. Bagi yang menilai riwayat itu tidak sahih, berbeda pendapat lagi apakah kalau tidak sahih boleh diamalkan atau tidak, ya. Itu sesuatu yang saya tidak mampu untuk menjelaskan panjang lebar karena mungkin ilmunya untuk merinci perbedaan pendapat ulama belum sampai kepada saya. Sehingga kesimpulannya masalah itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, yang diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga ada sebagian kaum muslimin yang menerapkan, yang praktekkan mengusap wajah, ada mungkin sebagian yang tidak, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dirinya masing-masing. Saya, karena keterbatasan ilmu dan sampai sekarang sementara ini yang sampai kepada saya bahwa riwayat itu tidak sahih, saya pribadi nggak mengamalkan ketika berdoa, ya. Tapi kalau toh ada yang mengamalkan juga bukan hak saya untuk melarang, ya. Karena itu pun pendapat sebagian ulama berpijak kepada riwayat sebagian sahabat sebatas yang saya ketahui, ya. Untuk jamaah, ya, monggo. Kalau selama ini sudah terbiasa musab dan memang sudah mendengar ilmunya, tahu sumbernya, nggak ada masalah, ya. Bukan sesuatu yang harus disalahkan juga. Kalau mungkin selama ini nggak mengusap, ya, karena yang sampai kepadanya itu pendapat yang memang tidak mengusap, ya nggak ada masalah juga, ya, tinggal dilanjutkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Gitu Pak, nanti jawaban saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apakah itu termasuk juga yang ada tadi ya, orang-orang saleh juga pernah dijadikan kembali, ya? Iya. Apakah itu misalnya sama dengan peranan pada sekarang? Ya. Nabi Isa. Ya. Jadi ada informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Nabi Isa alaihissalam, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian memuji aku seperti orang-orang Nasrani itu memuji Isa bin Maryam. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Adapun untuk awal mulanya bagaimana, ya, munculnya pemahaman itu, ya, saya nggak ngerti rinciannya, ya. Tapi memang besar kemungkinan, ya, karena melihat adanya mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan itu mukjizatnya luar biasa, ya.
Disebutkan dalam Al-Quran itu diantara mukjizat Nabi Isa alaihi salam, wa uhyil mauta biidznillah. Aku menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan mukjizatnya. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saja enggak diberi mukjizat yang seperti itu. Ya, tapi ya karena hal demikian itu ya kelebihan-kelebihannya ya wa ubri'u akmah wal abrasa biidznillah, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka ya besar kemungkinannya memang hal demikian itu menjadikan orang itu menempatkan posisinya ya melebihi ya apa yang seharusnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu kemudian diteruskan, dipelihara ya, disebarkan ya, ditambah lagi dengan nantinya Nabi Isa alaihissalam akan turun. Sebelumnya Nabi Isa alaihissalam itu lahir gak ada bapaknya ya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa wa nafakhna fihi min ruhina, Allah Subhanahu wa taala meniupkan dari ruhnya. Nah, ini kalau salah paham ini dari ruhnya repot gitu. Ya, bahkan orang baca Quran aja kalau nggak paham ya, Allah meniupkan ya kepada Maryam dari ruhnya. Nah, akhirnya ruhnya Allah, nah ya wajar kalau salah paham jadi kebablasan gitu. Maksudnya ruhnya itu kan ruh yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sama seperti ruh manusia lainnya itu juga ruh yang Allah ciptakan sama. Ya, jadi kesalahpahaman seperti itulah yang menimbulkan kesalahan dalam akidah juga. Ya, Allah taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya jawab sebatas ilmu yang saya punya. Allah a'lam bishawab. Cukup? Ya, sudah. Waktu iqamah insyaallah. Semoga yang kita dapatkan di kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.